Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan memberikan penjelasan tentang presentasi yang akan kami tunjukkan. Proudly present our member yang pertama Adinda Zalzabila, Dian Gianto, kemudian Martina Amelia, Muhammad Naufal, Muhammad Saiful, dan saya sendiri yang sebagai moderator yaitu Yukenespa Kamila. Kemudian kelompok kami memiliki 4 topik pembahasan, yaitu yang pertama, mengapa kepribadian pendidik sangat berpengaruh terhadap suasana kelas. Kemudian yang kedua, bagaimana cara pendidik untuk bisa mendidik anak-anak usia dini pada saat mengalami tantrum. Yang ketiga, apa hal yang paling penting bagi pendidik untuk bisa memiliki kompetensi yang mumpuni untuk membimbing peserta didik. Kemudian yang keempat, hal apa yang menjadi faktor untuk para pendidik memiliki jiwa profesionalisme yang tinggi? Nah, apa sih itu PAUD? Jadi, PAUD yang biasa kita kenal sebagai pendidikan anak usia dini ini merupakan tempat pendidikan dasar yang berupaya dalam membina anak sejak dari lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang bertujuan supaya bisa merangsang dan membantu pertumbuhan dalam perkembangan jasmani dan rohani. Selanjutnya adalah apa itu pendidik? Jadi, pendidik secara bahasa dalam Kamus Besar Indonesia, pendidik adalah orang yang mendidik. Nah, di sini kita bisa lihat definisi pendidik dari Pak Wiji Suwarno. Jadi, Pak Wiji Suwarno ini mengatakan bahwa pendidik ialah orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain atau peserta didik untuk mencapai tingkat kesempurnaan yang lebih tinggi. Sedangkan secara umum, pendidik adalah semua orang yang bertanggung jawab mengembangkan dan membina peserta didik dalam segala aspek, baik kognitif, psikomotorik, afektif, mental, serta spiritualnya. Menciptakan suasana pembelajaran pada anak tentu akan berbeda dengan menciptakan suasana pembelajaran pada orang dewasa. Metode bermain sambil belajar yang diterapkan oleh pendidikan anak usia dini sangat tepat karena memang pada dasarnya anak usia dini masih senang bermain. Selain itu, anak akan cepat merasa jenuh apabila diajak terlalu fokus untuk memahami materi pembelajaran. Oleh karena itu, semua materi pembelajaran harus dikemas dalam bentuk yang menarik sehingga anak tidak cepat bosan serta lebih mudah menangkap materi pembelajaran yang disampaikan, misalnya dengan games atau nyanyian. Untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, kepribadian pendidik juga menjadi salah satu faktor penting yang dibutuhkan. Pendidik PAUD harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, terutama berkomunikasi pada anak usia dini, sehingga proses pembelajaran dapat disampaikan dengan cara yang santai dan menyenangkan. Pendidik PAUD harus memiliki kemampuan dasar dalam pembelajaran. Yang pertama, kemampuan menguasai bahan ajar sehingga pada saat pembelajaran, pendidik PAUD bisa menyampaikan materi pembelajaran dengan baik, benar, jelas, serta mudah dipahami. Yang kedua, kemampuan mengelola program belajar mengajar. Yang ketiga, kemampuan mengelola kelas dengan pengalaman belajar, sehingga pendidik PAUD bisa menciptakan suasana kelas yang santai dan menyenangkan. 4. Kemampuan menggunakan media atau sumber dengan pengalaman belajar. Yang kelima, kemampuan menguasai landasan-landasan pendidikan. 6. Kemampuan mengelola interaksi belajar mengajar. 7. Kemampuan menilai prestasi peserta didik. 8. Kemampuan mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan. 9. Kemampuan mengenal dan menyelenggarakan administrasi. Dan yang terakhir, kemampuan memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan untuk kepentingan pembelajaran. Menginjak usia pertama, biasanya anak akan mulai mentapak menggerakkan emosinya dengan tiba-tiba. Dan biasanya ini tidak mereka rencanakan secara terkendali. Inilah yang disebut tantrum. Biasanya beberapa bentuk tantrum biasanya dituangkan sekecil dalam bentuk berteriak, menjerit, menangis, memukul, menendang, dan menjengkelkan badan, berontak, melemparkan badan di lantai dan berlari menjauh. Tapi normal gak sih? Faktor tantrum, tenang. Tumbuh kembang anak 20 bulan memang salah satunya adalah tantrum. Tantrum atau mengamuk itu dan normal terjadi pada anak 1-2 tahun dan prasekolah. Namun saat menginjak 4 tahun, tantrum sudah seharusnya berkurang. Kenapa bisa terjadi?
Beberapa faktor pemicunya antara lain, si kecil tak mampu mengungkapkan keinginannya kepada orang tua sehingga ia frustasi. 2. Mencari perhatian. 3. Kondisi tak menyenangkan bagi si kecil, lapar atau lelah. Yang keempat, terlalu dimanja. Yang kelima, tahap perkembangan yang belum matang. Nah, semakin bertambah umur si kecil, kelak sikap tantrumnya akan semakin menghilang. Tapi ibu perlu waspada ya, jika usia kelimanya nanti si kecil masih sering tantrum, biasanya fase tersebut lebih dikenal sebagai fase cemburu dan mencari perhatian. Lalu, kalau si kecil tantrum, apa yang bisa ibu lakukan? Tentu saja orang tua harus ikut berperan mengatasi tantrum ini, karena respon lingkungan yang kurang tepat bisa membuat tantrum bertahan lebih lama. 3. Cara mengatasi tantrum pada anak. Kenali tanda ketika anak mulai terlihat lapar, lelah, mengantuk. Pastikan si kecil makan dan istirahat cukup. Beri penghargaan pada anak jika ia bersikap positif, misal dengan pujian. Hindari mengancam dan berlebihan dalam melarang. Hukuman dan ancaman justru akan membuat anak berpikiran anak nakal. Di sini saya ingin menjelaskan apa saja hal yang paling penting bagi pendidik untuk bisa memiliki kompetensi yang mumpuni untuk membimbing para peserta didik. Seperti yang kita tahu, guru merupakan salah satu unsur penting di dalam proses belajar mengajar. Sebab, peran gurulah yang menentukan keberhasilan suatu proses belajar mengajar. Oleh sebab itu, seorang pendidik harus memiliki kompetensi yang mumpuni untuk membimbing para peserta didik. Selain menguasai materi dan metode pembelajaran, seorang pendidik pun harus mengerti tentang ilmu-ilmu dasar dalam pendidikan. Walaupun seorang pendidik memiliki penguasaan materi yang baik, akan tetapi tidak disertai dengan sifat didaktis, maka itu akan menghambat siswa dalam penguasaan materi yang telah diberikan oleh guru tersebut. Lalu selanjutnya ada beberapa kemampuan yang wajib dimiliki oleh para pendidik, yaitu yang pertama adalah menguasai karakteristik peserta didik. Pendidik harus dapat menyesuaikan situasi saat terjadinya proses belajar mengajar. Dalam arti, para pendidik dapat merubah suasana belajar sesuai kebutuhan psikologis peserta didik. Lalu yang kedua, menguasai teori dan prinsip dalam pembelajaran. Di sini, pendidik harus mampu menerapkan berbagai pendekatan, strategi, dan metode dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Lalu yang terakhir, mampu berkomunikasi secara efektif. Pendidik harus melakukan interaksi dengan peserta didik dengan menggunakan bahasa yang khas serta sopan dan santun, baik dalam lisan maupun tulisan. Lalu disusul dengan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh para pendidik, yaitu yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan pemahaman, perencanaan, dan pelaksanaan pembelajaran dengan tujuan dapat mengaktualisasikan kemampuan yang dimiliki oleh para peserta didik. Lalu yang kedua, ada kompetensi kepribadian. Kepribadian dalam arti seorang pendidik harus memiliki kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang baik dan bersifat mulia, sehingga dapat menjadi teladan bagi para peserta didik. Lalu yang ketiga, ada kompetensi profesional. Kompetensi ini adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Yang keempat, kompetensi sosial. Seorang pendidik harus dapat berkomunikasi dengan baik agar proses belajar mengajar dapat berjalan secara efektif. Ya, selanjutnya poin D. Hal apa yang menjadi faktor untuk para pendidik agar memiliki jiwa profesionalisme yang tinggi? Hal-hal yang menjadi faktor untuk para pendidik agar memiliki jiwa profesionalisme yang tinggi ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Dari faktor internal sendiri meliputi minat dan bakat. Minat adalah merupakan dorongan untuk memiliki suatu objek atau tidak memilih objek yang lain yang sejenis. Minat dapat berupa kegiatan, jabatan, ataupun pekerjaan yang diekspresikan dengan perasaan suka maupun duka. Yang selanjutnya ada bakat. Bakat adalah kemampuan atau potensial yang mengacu kepada perkembangan kemampuan akademik dan keahlian. Yang kedua ada faktor eksternal yang meliputi lingkungan, sarana prasarana, dan berbagai diklat atau pelatihan yang dilakukan oleh pendidik. Sarana merupakan semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah.
sedangkan prasarana adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Apakah ada yang mau ditanyakan? Jika ada, harap ditanyakan di WA grup yang sudah disediakan. Sekian dari presentasi kami. Bila banyak kesalahan maupun kekurangan di dalam PPT ini, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.